Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Farida. Saat ini saya mengajar mata pelajaran PKN di SMP Negeri 4 Cisewu yang bertempat di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023 saya akan melakukan video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi norma yang berlaku dalam masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Azka pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Andina, Aluna, Bintara, Bilkis, Cindy, Hezril, Hadir. Maurin, Revano, Hadir. Rizky, Hadir. Wibi, Zahira. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Izin Bu, Silahkan Hezril. bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Baik, silahkan Hezril pimpin. Membela negara kita. 17 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela harga Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih Hezril. Silahkan duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu buku, alat, dan bahan yang akan kita pelajari hari ini. Baik buku tulis maupun modulnya. Silakan persiapkan. Sudah siap semuanya anak-anak? Sudah. Oke. Minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas mengenai semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Coba, Ibu mau tanya, apa saja semangat komitmen para pendiri tersebut? Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Silahkan Bintara. cinta tanah air Bu, atau yang sering kita sebut adalah nasionalisme. Oke, bagus sekali Bintara. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan apa saja semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut? Saya Bu, Silahkan Maurin. jiwa kepahlawanan Bu, misalnya membantu orang yang sedang mengalami kesulitan Bu.
Oke, tepat sekali. Apa yang dikatakan Bintara sama Maureen itu betul. Apa yang dikatakan Bintara dengan Maureen tadi itu sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dalam norma dan keadilan. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023, Ibu akan menyampaikan materi yaitu norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun manfaat mempelajari norma untuk kalian yaitu kalian akan memahami aturan yang berlaku dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat yang pertama, memahami pengertian norma dengan bahasa sendiri. Nanti Ibu akan menyampaikan apa artinya norma dan kalian akan menyimpulkan pengertian norma berdasarkan versi kalian masing-masing. Yang kedua, memahami macam-macam norma dengan benar. Nanti ada macam-macam norma, Ibu akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, membedakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Selanjutnya yang keempat, menganalisis macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan teliti. Nanti kalian akan menganalisis sebuah kasus. Nanti akan berkelompok ya. Selanjutnya yang kelima, menyajikan hasil telaah isu sosial tentang macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan percaya diri. Setelah kalian menganalisis, nanti kalian akan menyajikan hasil telaah isu tersebut. Nanti kalian berkelompok akan tampil ke depan presentasi. Baik anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Coba, Ibu mau tanya ke Wibi. Berdasarkan gambar tersebut, sudahkah terjadi pelanggaran Wibi? Sudah, Bu. Apa yang dilanggar Wibi? Seorang siswa mencontek ke temannya, Bu. Oke, benar. Selanjutnya, Andina. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Andina? Karena dia tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, Bu, jadi menyontek ke teman. Oke, bagus sekali. Karena menurut Andina dia tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Jadinya menyontek. Oke, yang lainnya Kamila. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Kamila? Takut gagal, Bu. Jadi dia berusaha menyontek ke temannya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, benar apa yang dikatakan Kamila. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi atau upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Rizky. Solusinya agar anak tidak menyontek diantaranya memberi semangat dan motivasi belajar pada anak, Bu. Apalagi untuk anak-anak yang sedang mengalami kesulitan belajar. Memberi semangat belajar merupakan hal penting terutama orang tuanya. Bagus sekali Rizky. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silahkan Aluna. Selalu mengapresiasi usaha anak, baik orang tua maupun guru sebisa mungkin memberikan apresiasi kepada tiap anak maupun berapapun nilai yang diperoleh. Benar apa yang dikatakan Aluna, baik orang tua maupun guru harus tetap memotivasi anak untuk belajar dan bisa memperbaiki nilainya di kesempatan lain. Baik. Agar kalian mengetahui lebih dalam mengenai materi tersebut, Ibu akan menjelaskan materi mengenai norma. Oke, di sini pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Selanjutnya, menurut Utrecht menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan
untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa. Jadi tata tertib itu diatur oleh pemerintah, di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat. Dan jika melanggar, akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, berdasarkan pengertian norma tadi, baik menurut Utrecht ataupun secara umum, bagaimana pengertian norma berdasarkan versi kalian masing-masing? Ada yang mau menjawab? Bagaimana sih pengertian norma menurut kalian? Saya, Bu. Silahkan Arya. Menurut saya, norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Jika kita melanggar aturan tersebut, maka kita harus diberikan sanksi atau hukuman yang berlaku saat ini. Oke, bagus sekali. Benar apa yang dikatakan Arya, bahwa norma itu adalah peraturan yang harus kita taati. Jika tidak ditaati, maka akan dikenai sanksi atau hukuman. Sampai materi ini, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lain? Tidak. Jelas semuanya? Jelas. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Pengertiannya yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan kebiasaan, dengan bisikan dan suara hati nurani manusia. Contohnya, selalu berkata jujur saat berbicara dengan orang lain. Ada yang mau menambahkan contoh lain dari norma kesusilaan? Saya, Bu. Silahkan Zahira. Contohnya bersikap sopan dan santun ketika bertindak dengan siapapun, Bu. Oke, benar sekali. Itu contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, norma kesopanan. Yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghormati orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kita harus menghormati orang dewasa. Orang dewasa itu bebas ya, bisa jadi orang tua, guru. Coba sebutkan Rasya contoh lain dari norma kesopanan. Berpakaian yang rapi dan sopan, Bu. Oke, bagus. Berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya yang ketiga, norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya, beribadah dengan khusyuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba Galang, sebutkan contoh lain dari norma agama. Apa saja contohnya? Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Tepat sekali Galang. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Kenapa harus ditaati? Karena sifatnya memaksa. Contohnya yaitu menaati peraturan lalu lintas. Nah, di sini menaati peraturan lalu lintas contohnya banyak. Misal, jika kita menggunakan kendaraan bermotor, apa yang harus dilakukan? Oke, bagus. Memakai helm. Selain memakai helm, apa lagi? Membawa SIM. SIM apa kalau motor? Oke, benar sekali. Harus membawa SIM C. Selain contoh menaati peraturan lalu lintas, ada lagi yang mau menambahkan contoh lain dari norma hukum? Saya, Bu. Silahkan Bilkis. Menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh sekolah, contohnya hari Senin menggunakan putih-putih, hari Selasa menggunakan putih biru. Oke, bagus sekali apa yang dikatakan Bilkis. Menggunakan seragam
Maksudnya menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya hari Senin memakai putih dan hari Selasa memakai putih biru. Oke, bagus sekali anak-anak di kelas 7 ini. Sungguh luar biasa. Semuanya aktif dan merespon apa yang Ibu sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan pengertian norma dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Di sini Ibu akan menayangkan video contoh penerapan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan ketertiban. Silakan kalian amati dan perhatikan baik-baik video berikut ini. Baik, anak-anak, ada yang mau menanggapi video barusan? Saya, Bu, kita harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat agar terciptanya ketertiban. Oke, kita harus menaati aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing sesuai yang sudah Ibu bagikan tadi malam di grup WhatsApp kalian. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ibu cek dulu ya. Kelompok 1 mana? Oke, baik. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kalian mengerjakan,
Ibu akan menyampaikan teknik penilaian. Penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Penilaian sikap itu ada 2. Yang pertama sikap spiritual, yaitu ketika kalian berdoa, apakah kalian sungguh-sungguh atau tidak. Kemudian sikap yang berikutnya yaitu sikap sosial, yaitu ketika kalian bekerja kelompok. Selanjutnya, penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nanti ada tes tertulis bentuk isian singkat. Selanjutnya, yang ketiga penilaian Revano, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu saat kalian presentasi menunjukkan hasil kerja kalian di depan kelas. Paham? Jelas ya mengenai penilaian? Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sana ada petunjuk cara pengisiannya. Silakan kalian berdiskusi ya. Baik, waktu berdiskusi sudah habis. Silahkan, ada yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, baik. Oke, semangat sekali kalian ini. Oke, baik, Ibu akan tentukan kelompok yang pertama kali tampil itu adalah, silakan kelompok 2. Tampil ke depan. Boleh. Baik, silahkan kelompok 2 presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini berdirinya kami di sini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, marilah biarkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Revano Firmundo da Silva sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang bernama Hedril, Aluna,
Cynthia, dan Cindy. Soal pertama akan dibacakan oleh Hejril. Silakan Hejril. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar di samping, sudahkah terjadi pelanggaran? Menurut kelompok kami, dalam gambar tersebut sudah terjadi pelanggaran, yaitu beberapa pelajar membawa motor, tidak memakai helm, dan berbonceng 3. Soal nomor 2, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka belum mengerti tentang aturan yang berlaku. Selain itu, pihak orang tua juga membiarkan anak tersebut mengendari kendaraan bermotor. Selanjutnya, nomor 3, apa hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Menurut kelompok kami, kejadian tersebut melanggar norma hukum karena sudah melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku. Seperti pengendara masih di bawah umur, tidak memakai helm, padahal itu untuk keselamatan dirinya. Juga berbonceng 3 orang, karena dalam aturan pengendara motor, berbonceng tidak boleh lebih dari 2 orang. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana solusi atau upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut kelompok kami, salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang tata tertib lalu lintas kepada mereka, agar mereka paham dan mengerti dampak bahayanya bagi dirinya dan orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan ke kelompok 4. Saya akan menambahkan mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut selain yang sudah disampaikan oleh kelompok Revano. Tadi bahwa orang tua juga harus memberikan arahan sekaligus mengingatkan bahaya mengendarai kendaraan yang masih di bawah umur. Selain itu, orang tua harus melarang anak bawa kendaraan ke sekolah. Terima kasih Aska, ada masukannya. Untuk kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Jika tidak ada, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduk. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, siapa yang akan menyimpulkan materi? Saya, Bu. Silahkan Silpa. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa norma yang berlaku masyarakat itu ada 4, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Salah satu contoh norma kesusilaan yaitu dengan tidak menyontek ketika sedang ujian. Karena perbuatan menyontek adalah perbuatan yang berhubungan dengan hati nurani atau hal yang bersumber dari keinginan dalam diri seorang individu. Oke, terima kasih Silpa telah menyimpulkan. Baik, jadi kegiatan hari ini kita adalah sebagai masyarakat harus mematuhi dan menaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa harus mematuhi? Karena agar terciptanya ketertiban. Bagaimana kegiatan hari ini anak-anak? Seru. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah.
Untuk materi minggu depan, kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam masyarakat. Silahkan siapkan terlebih dahulu nanti ya materinya untuk minggu depan. Baik, Ibu akan mengumumkan salah satu dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam berdiskusi maupun presentasi, yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk semuanya. Kalian sangat luar biasa dan hebat. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.